Oke. Nah, nih buat lo semuanya ini kembali lagi kita belajar mengenai fisika. Nah, kali ini optik geometri. Nah, kalau sebelumnya itu adalah prinsipnya mengenai pemantulan. Nah, sekarang ini adalah mengenai pembiasan. Loh, Mas Bro, kalau pembiasan itu apa sih? Nah, pembiasan itu adalah peristiwa membeloknya arah jalannya sinar. Oh, atau kalau kamu cara biasanya gini aja deh, pembelokan. Kan gitu. Mirip dengan deviasi. Deviasi itu kan juga membelok. Tapi yang dicek bukan pembelokannya, bukan. Jadi gini, misal ini ada medium ya, batas antara dua medium. Wah, ini sorry deh. Nah, ini batas antara dua medium di sini. Jret. Nah, ini batasnya. Nah, ini adalah medium satu. Nah, kalau yang di sini adalah medium 2. Tuh, batasnya misalkan ini. Contoh ini udara, ini air, itu kan beda. Nah, prinsipnya kalau dalam optik geometri ini kan ada garis normal, bener ya? Nah, ada garis normal. Wah, maka nanti ini ada sinar datang nih. Jebret. Oh, kan gitu. Ini sudut datang. Oh, biasanya theta 1 boleh, I juga boleh. Nah, terus kemudian dia kan dibiaskan. Ding. Nah, kebetulan ini pembiasannya ini mendekati garis normal. Tuh, berarti yang di sini adalah theta 2. Nah, gini. Berarti yang di sini theta 1, yang di sini theta 2. Tuh, theta 1, theta 2. Aslinya kalau nggak melewati medium, ini kan sinarnya lurus ke sana ya. Tapi karena ada medium, maka dia jadi belok. Nah, pembelokannya bisa mendekati garis normal, bisa menjauhi garis normal. Oh, kan gitu. Nah, Mas, kalau pembelokannya ini mendekati garis normal. Nah, ini teorinya dulu. Mendekati garis normal. Nah, kan itu. Ini contohnya yang kayak gini. Cerit. Nah, kan itu. Bener ya? Nah, itu kapan? Nah, itu adalah ketika, no kan gitu, sinarnya datang. Nah, datang dari, ini dari medium kurang rapat. Nah, kurang rapat ke, medium medium lebih rapat. Itu bahasanya kalau SMP gitu. Jadi mediumnya kurang rapat atau kecil ke yang lebih gede. Nah, itu mendekati garis normal. Loh, kalau misalkan yang kedua, kapan ketika dia itu pembelokannya menjauhi garis normal? Nah, menjauhi garis normal, bener ya? Berarti ini gini, beloknya ke sana nih. Nah, kan sudutnya ini semakin gede. Bener ya? Nah, ini adalah ketika, ketika datang, cahayanya datang dari medium. Nah, ini lebih. Nah, ini lebih rapat ke, kan itu medium kurang. Nah, ini kurang rapat. Berarti kebalikannya. Ngerti ya? Inilah prinsip yang namanya pembiasan. Oh, kan itu. Ini teorinya gini. Oh, biasanya kalau SMP ini yang dibahas. Nah, buat lo yang sudah SMA biasanya nanti kamu ketemu yang namanya hukum. Nah, hukumnya ini adalah hukum Snellius. Mas Bro, kalau hukum Snellius gimana? Nah, ini N1 dikalikan dengan sin theta 1. Tuh, N1 sin theta 1 sama dengan N2 dikalikan sin theta 2. Nah, begono, ini kali sin ini kali sin ini. Atau kalau kita ganti pakai perbandingan, berarti N1 per N2, loh kan ini turun ya. Berarti nanti sin theta 2 per sin theta 1. Nah, ini sebanding juga. Oh, ini V2 banding V1. Nah, ini sebanding juga dengan lambda 2 banding lambda 1. Berarti ketika mediumnya kurang rapat, kecil, maka cahaya itu merambatnya lebih cepat. Ya kan logikanya gitu. Kalau mediumnya itu rapat, maka cahaya merambatnya itu juga lambat. Oh, berarti ketika ini gede, dia akan lambat bergeraknya.
Nah, V dengan lambda sebanding atau berbanding lurus. Nah, prinsipnya ini. Boleh lo pakai ini, boleh lo pakai ini. Nah, itulah prinsip yang namanya pembiasan. Kan gitu. Oke. Nah, ini dasarnya pembiasan gini. Tuh, Mas Bro, kalau yang selanjutnya gimana? Ada nggak nanti yang selanjutnya? Oh, ada. Nah, ada. Loh, yang selanjutnya nanti ada. Jadi gini, kalau untuk yang selanjutnya, aplikasi dari pembiasan itu adalah ini mengenai yang pertama ini. Nah, yang pertama, jadi ketika kamu ketemu yang namanya ini deh. Nah, nih pemantulan sempurna. No, sempurna. Pemantulan sampurna. Nah, ada sampurna, ada bentul, ada Ci Samsu 234. No, kan gitu. Beda ya. Nggak boleh sebut merek ya. Nah, pemantulan sempurna itu apa? Dari judulnya udah kelihatan, pemantulan sempurna. Berarti seluruhnya sempurna. Oh, sempurna semuanya dipantulkan. Nah, itulah namanya pemantulan sempurna. Kapan terjadi pemantulan sempurna? Nah, kapan terjadi pemantulan sempurna? Ketika, kapan? Ketika, nah kan gitu, N1-nya itu lebih dari N2. Nah, ini syaratnya berarti. Berarti kalau ininya kecil, terus ininya gede, nah itu nggak boleh. Berarti ini harus lebih gede N1. Sinar datangnya harus dari yang lebih besar. Kalau ada contoh dari kaca ke udara, nah itu bisa. Kalau dari udara ke kaca, tidak mungkin terjadi pemantulan sempurna. Berarti ketika kayak gini, maka pembelokannya, nah pembelokannya, misalkan sekarang tak balik deh sekarang. Ini N1, ini adalah N2. Nah, sekarang tak balik. Nah, jadi gini misalkan. Jret. Nah, ini kan θ1. Maka pembiasannya harus menjauhi garis normal. Oh, kan. Kalau yang mendekati nggak bisa, harus menjauhi. Oh, itu pemantulan sempurna. Ngerti ya? Dan syarat yang kedua, ini syarat yang pertama nih. Nah, kalau syarat yang kedua, sudut biasnya itu adalah 90 derajat. Nah, berarti dia biaskan ini. Nah, kan itu berarti ada batasnya. Oh, ada batasnya. Nah, batasnya gimana? Batasnya adalah ketika dia itu dibiaskan 90 derajat. Maksudnya gimana Mas Bro? Nah, gini. Jadi kan N1 dikalikan dengan sin theta 1, bener ya? Nah, 1 sama dengan N2 dikalikan dengan sin 90. Sin 90 kan 1. Berarti nanti gini, sin theta 1 sama dengan N2 dibagi dengan N1. Nah, inilah ketika terjadi kayak gini, ini dinamakan sudut kritis. Sudut kritis. Loh, sudut kritis itu apa? Wah, kritis itu gini artinya sudut batas. Sama. Kalau orang itu sudah kritis, wah, berarti orang itu mendekati batas kematian, mendekati ajalnya. No, kan gitu. Ngerti ya? Loh, Mas, maksudnya sudut kritis itu gimana? Jadi gini. Nah, ini jadi gini example-nya gini. Jadi misalkan kamu sudut kritisnya itu adalah 30 derajat. Oh, ini 30 ya. Berarti pas 30, nah ini dibiaskan 90 derajat tuh pas 30. Nah, maksudnya gimana Mas Bro? Jadi ketika sudut datangnya kurang dari 30, maka masih ada yang dibiaskan, masih ada yang dipantulkan. Oh, berarti ketika sudut datangnya 25, belum terjadi pemantulan sempurna. Tapi ketika sudut datangnya itu adalah 45 misalkan, berarti kan lebih dari batasnya nih. Nah, maka seluruhnya dipantulkan. Nah, itulah yang namanya pemantulan sempurna. Oh, maka kritis itu batas. Nah, orang itu lulus UN batasnya nilainya 6. Berarti kalau nilainya 6 itu ya pas banget. Nah, kan gitu. Tapi kalau 7, nah, lulus semuanya. Kurang dari 6 nggak lulus. Oh, kan gitu. Minimal berarti 30 kalau ini. 30 itu dibiaskan 90 derajat. Ngerti ya? Berarti kalau misalkan sudut kritisnya itu 45. Nah, maka ketika sudut datangnya itu adalah 50, dipantulkan sempurna nggak? Lebih kan? Nah, berarti dipantulkan sempurna. Oh, berarti pemantulan sempurna.
sempurna. Tapi kalau sudut datangnya itu adalah 40, dipantulkan sempurna enggak? Tidak. Karena kalau 40 kan di bawahnya. Ada yang dibiaskan, ada yang dipantulkan. Nah, itulah yang namanya pemantulan sempurna. Kan gitu. Oke? Bisa dipahami? Nah, yang selanjutnya, yang kedua, itu adalah ketika ada yang namanya polarisasi. Nah, polarisasi itu gimana? Polarisasi itu adalah sebuah peristiwa ketika sinar itu dibagi-bagi, Dek. Kan tadi ada yang namanya dibiaskan. Bener ya? Ini namanya theta 1. Nah, ini theta 1, kalau ini theta 2. Nah, polarisasi itu intensitasnya jika di sini I0, maka yang dibiaskan itu setengahnya, yang dipantulkan setengahnya. Kan gitu. Ngerti ya? Nah, itu prinsipnya kayak gitu. Kan gitu. Loh Mas, kapan terjadi polarisasi? Kapan? Nah, ketika ini adalah 90 derajat. Kalau ini dipantulkan, berarti kan ini sama saja theta 1 kan? Karena sudut datang sama dengan sudut pantul. Loh Mas, syaratnya polarisasi apa? Nah, ini berarti nanti lo ketemu syarat. Syaratnya polarisasi ini dengan ini 90. Karena ini kan juga 90. Berarti theta 1 ditambah dengan theta 2 sama dengan 90. Maka theta 2-nya sama dengan 90 min theta 1. Kalau lo masukkan ke persamaan, berarti nanti gini. N1 dikalikan sin theta 1 sama dengan N2 dikalikan dengan sin theta 2 kan? Diganti 90 min theta 1. Kan kita theta 2-nya 90 min theta 1. Karena kalau menurut matematika ini jadinya kan cos. Berarti nanti sin theta 1 per cos theta 1 sama dengan N2 per N1. Maka polarisasi itu tangen theta. Sudut polarisasinya itu adalah N2 dibagi dengan N1. Nah, dikodai. Berarti kalau polarisasi tangen theta, tapi kalau pemantulan sempurna pakainya sin theta. Kan gitu. Ngerti ya? Nah, ini sin theta. Oke? Nah, itulah bedanya pemantulan sempurna dengan polarisasi. Walaupun biasanya yang sering keluar itu biasanya yang pemantulan sempurna. Berarti kalau pemantulan sempurna, kamu cari sudut kritisnya saja. N2 dibagi N1. Yang dituju dibagi mula-mula. Sudut kritis N2 per N1. Polarisasi tangen N2 per N1. Loh, bedanya satunya pakai sin, polarisasi pakai tangen. Oke. Nah, ini semoga pembahasan mengenai pembiasan ini bisa kamu pahami. Yang jelas, sesuatu itu kalau pengen bisa diulang-ulang. Diulang-ulang. Jadi kamu ulang terus. Lama-lama nanti jadi hafal. Jangan sampai kamu cuma baca sekali. Kalau baca sekali ya ingatnya sekali. Tapi kalau membacanya berkali-kali, ingatnya juga berkali-kali.